Selamat datang di channel Catur Dunia. Kali ini admin mempersembahkan sebuah pertandingan catur dengan ending fenomenal. Pelakunya adalah si jenius kelahiran Chicago, Amerika Serikat 9 Maret 1943, Bobby Fischer. Oke, mari kita langsung menuju ke TKP. Bobby Fischer memegang putih berhadapan dengan international master asal negerinya Genghis Khan, yaitu Mongolia. Pecatur tersebut bernama Lamsuren Myagmasuren. Pertandingan cantik yang berlangsung di Tunisia tahun 1967 ini dibuka dengan langkah pion E4, pion hitam E6, pertahanan Prancis. Bobby Fischer lalu memilih opening catur King's Indian Attack, pion putih D3. Pion hitam D5, kuda putih D2. Kuda hitam F6, pion maju ke G3. Si pecatur Mongolia melanjutkan pertandingan dengan langkah pion ke C5. Fischer menempatkan gajah ke G2. Kuda hitam keluar ke C6. Kuda putih pun keluar ke F3. Dan setelah hitam menggerakkan gajah ke E7, kedua pemain kompak melakukan roket pendek. Pertempuran berlanjut. Bobby Fischer lalu menyerang kuda, pion E5. Kuda hitam balik menyerang pion dengan loncat ke D7. Fischer merespon, benteng geser ke E1. Si pecatur Mongolia selanjutnya memajukan pion ke B5. Kuda putih gerak ke F1. Pion hitam B4. Bobby Fischer kemudian mulai menyerang. Pion putih maju ke H4. Hitam melangkahkan pion ke A5. Gajah putih keluar dari sarang menuju petak F4. Pion hitam terus maju ke A4, ditahan oleh Fischer, pion A3. Si pecatur Mongolia selanjutnya melakukan pertukaran pion di petak A3. Sesudah itu, ia menggerakkan kudanya ke A5. Bobby Fischer melanjutkan pertandingan dengan langkah kuda ke E3. Gajah hitam gerak ke A6. Gajah putih pindah tongkrongan ke H3. Pion hitam merangsek maju ke D4, menyerang kuda putih. Kuda putih menyelamatkan diri dengan pindah ke F1. Kuda hitam loncat ke B6. Bobby Fischer mulai menebar teror. Kuda putih loncat ke G5. Si pecatur Mongolia menjawab dengan manuver kuda ke petak D5. Bobby Fischer menjawab, gajah mundur ke D2. Gajah hitam menabrak kuda di G5. Fischer kemudian menggerakkan gajah pukul gajah, direct attack terhadap sang menteri. Si pecatur Mongolia merelokasi menteri ke D7. Bobby Fischer terus menebar teror. Menteri putih berakselerasi ke petak H5. Hitam selanjutnya menempatkan benteng ke C8. Kuda putih bergerak maju ke D2. Hitam lalu menempatkan kudanya ke petak C3. Bobby Fischer kemudian membuat sebuah trik pengorbanan. Bobby Fischer menempatkan gajah ke petak F6. Bagaimana jika pada posisi ini si pecatur Mongolia terprovokasi melangkahkan pion makan gajah? Maka pion putih mencaplok pion. Hitam tentu bisa mencoba mempertahankan diri dengan memindahkan Maharaja ke H8. Tapi kuda putih loncat ke F3. Terlihat jelas, putih jauh lebih superior. Oleh sebab itu pada pertandingan aslinya setelah Bobby Fischer menggerakkan gajah ke petak F6 ini, hitam tidak berani menyantap gajah. Hitam memilih melanjutkan pertempuran dengan langkah menteri ke E8. Bobby Fischer terus menyerang.
kuda putih maju ke E4. Si pecatur Mongolia kemudian menggerakkan pion ke G6, menyerang sang menteri. Visser mereposisi menteri ke G5, dijawab oleh hitam, kuda pukul kuda. Bobby Visser secara sat-set menggerakkan benteng makan kuda. Hitam lalu memajukan pion ke petak C4. Dan Visser terus menyerang, pion maju ke H5. Hitam melanjutkan pertandingan dengan langkah pion pukul pion di D3. Bobby Visser cuek bebek. Ia meneruskan pertempuran dengan menempatkan benteng ke H4. Si pecatur Mongolia mencoba mengantisipasi serangan dari Bobby Visser. Benteng hitam gerak ke A7, memberikan perlindungan ekstra di baris ke-7. Bobby Visser kemudian mereposisi gajah ke G2. Direspon oleh pecatur Mongolia, pion pukul pion di C2. Bersiap-siap merubah pion menjadi menteri. Tapi Bobby Visser tetap tak peduli. Ia melanjutkan pertandingan dengan pergerakan menteri ke H6. Ancaman skakmat dalam satu gerakan. Si pecatur Mongolia mempertahankan diri dengan menempatkan menteri ke F8. Tapi ternyata, pada posisi seperti ini, si jenius Bobby Visser selanjutnya akan membuat sebuah taktik yang sangat mengejutkan. Sebuah langkah powerful yang akan membuat si pecatur Mongolia KO. Ayo teman-teman, silahkan hentikan sebentar video ini ya, dan coba tebaklah langkah selanjutnya dari si putih. Are you ready? Oke, tanpa disangka-sangka ternyata pada posisi ini Bobby Visser membuat manuver pengorbanan menteri. Yakni dengan akselerasi menteri putih mencaplok pion di petak H7, skak. Dan setelah langkah ini si pecatur Mongolia langsung menyerah. Ya, si pecatur Mongolia memutuskan menyerah karena jika pertandingan dilanjutkan, Maharaja makan menteri akan dibalas oleh Bobby Visser, pion pukul pion, double skak. Dan sekarang, hitam hanya punya dua opsi. Opsi pertama, jika raja pergi ke G8, akan berhadapan dengan skakmat satu langkah. Benteng putih meluncur ke petak H8. Opsi yang kedua bagi hitam pada posisi ini adalah menggerakkan raja makan pion. Tapi, pilihan langkah ini akan dibalas oleh Bobby Visser dengan manuver gajah putih ke petak E4, skakmat. Oke, itulah persembahan dari Bobby Visser. Wah, keren ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you and bye-bye.